Shalom saudaraku, kita jumpa lagi pada hari kedua tanggal 11 Februari 2025 untuk kita belajar bersama, melanjutkan pelajaran kita tentang doa dalam tema pola doa Tuhan kita. Pola doa Tuhan kita. Pola doa Tuhan kita terdapat dalam Matius 6 ayat 9-13 dan Lukas 11 ayat 2-4. Biasa kita kenal di Indonesia dengan istilah doa Bapa kami. Ini adalah doa yang paling mendasar yang pernah diberikan kepada kita. Mengapa demikian? Karena ini diberikan oleh Kristus sendiri, sang pendoa itu. Ini pola yang dapat kita gunakan secara terus-menerus. Dan ini adalah mengandung semua bentuk doa. Setiap anak Tuhan perlu belajar untuk menggunakan model doa ini. Dalam doa pribadi maupun doa bersama-sama. Ada 7 bagian kunci atau 7 esensi yang mendasar dalam model doa yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Yang pertama, itu tentang hubungan. Hubungan dalam kalimat Bapa kami yang di sorga. Kita bisa memanggil dia Bapa karena kita anak. Waktu kita terima Yesus. Semua doa yang benar dimulai dengan penerimaan akan kasih Allah dan menyadari tentang hubungan kita dengan Allah Bapa melalui Yesus Kristus. Mereka yang sedikit mengasihi, sedikit berdoa. Mereka yang banyak mengasihi, banyak berdoa. Doa adalah ekspresi kasih yang semakin erat dengan Allah sebagai Bapa. Esensi yang kedua atau kunci yang kedua dalam doa yang diajarkan Yesus adalah mengenai penyembahan yang terkandung dalam kalimat dikuduskanlah namamu. Semua doa yang benar meresponi penyataan kemuliaan nama Allah. Allah tidak bisa hanya diekspresikan dengan satu nama. Adalah pantas untuk mendeklarasi nilai-nilai dari nama-namanya ini. Di bagian ini nama-nama Allah kita sebutkan sesuai dengan situasi yang kita hadapi. Misalkan ketika kita sakit, kita kenal dia sebagai Jehovah Rafa. Ketika kita membutuhkan sesuatu, kita mengerti namanya Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, dan sebagainya. Kunci yang ketiga adalah statusnya sebagai Tuhan. Dalam kalimat, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi, ketika kita mendeklarasikan kemuliaan namanya, kita sedang meminta kemajuan kerajaannya di bumi. Ini termasuk berdoa untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Kunci yang keempat yang Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Mengingatkan status kita sebagai anak. Dalam kalimat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ada 2 kebutuhan mendasar yang dibutuhkan oleh seorang anak, yaitu makanan dan pengampunan. Allah akan memberikan macam-macam kebutuhan. Dan ia juga membersihkan sampah-sampah yang ada, yaitu pengampunan. Martin Luther berkata,
Saya sering mengucapkan pola doa Tuhan setiap hari, sebagaimana seorang anak kembali menyusu pada ibunya. Kunci kelima dalam doa Bapa kami menyangkut persekutuan yang ditunjukkan dalam kalimat seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Pengampunan yang kita terima dari Kristus memampukan kita untuk memberikan pengampunan kepada orang lain. Yang keenam, esensi dari doa Bapa kami menyangkut kepemimpinan. Kita membutuhkan pemimpin yang tangguh. Dalam kalimat, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ada dua musuh terbesar kita yang patut kita hadapi. Dan kita membutuhkan pemimpin yang hebat. Musuh besar itu adalah dosa dan setan. Bagian dari pola doa Tuhan kita ini menghantam kedua musuh besar itu. Kunci yang ketujuh dan terakhir adalah kepemilikan. Dalam doa Bapa kami kita sadar kita bukan sang pemilik. Kita diberikan kesempatan untuk memakai, menggunakan. Tapi sang pemilik asli adalah Allah. Dalam kalimat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, tak tergantikan. Semua doa yang benar mengarah kepada kepemilikan Yesus atas segala sesuatu. Aplikasi, pola doa Bapa kami ibarat kita sedang memegang 7 kunci untuk membuka semua gudang penyediaan Tuhan bagi kita. Doa penutup kita. Ya Allah, betapa kami bersyukur tak terkatakan untuk kehadiran Yesus di bumi yang mencontohkan, menjadi contoh nyata hidup sebagai anak Allah yang benar. Kiranya kami menjadi semakin serupa dengan Engkau ya Yesus, anak tunggal Allah yang hidup dan benar. Amin.